Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Radio Yendra dan Radio Institut kita kembali aktif ya untuk membahas riset-riset artikel demi memandirikan riset-riset mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan main-main dengan simulasi hujan. Kita main-main hujan dengan mensimulasi hujan harian, tapi menggunakan teknik rantai Markov. Nah, penjelasan sempurna tentang rantai Markov silakan masuk ke www.radoinstitute.com, ambil pada menu bahan kuliah, cari mata kuliah proses stokastik. Di situ lengkap kita jelaskan tentang rantai Markov dalam beberapa pertemuan. Sangat jelas dan sangat lengkap. Jadi apa kita bicarakan pada pertemuan mata kuliah proses stokastik tentang rantai Markov akan kita gunakan untuk mensimulasi hujan harian. Nah, pada dasarnya rantai Markov ini adalah suatu teori yang mengkaitkan atau menghubungkan peristiwa masa lalu dan peristiwa masa sekarang. Jadi kalau dalam cerita hujan, kalau diberikan rentetan hujan harian, katakanlah 0 itu tidak hujan, 0 tidak hujan, 0 tidak hujan, 0 tidak hujan, tidak hujan, tidak hujan, tidak hujan, hujan, 1 hujan, 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 tidak hujan, tidak hujan, hujan lagi, tidak hujan, tidak hujan, 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 hujan. Jadi kalau kita katakan state 0 itu adalah tidak hujan, tidak hujan, dan state 1 adalah hujan. Satu adalah hujan. Nah, yang dikatakan proses rantai Markov dalam bentuk peluang, peluang hari ini adalah tidak hujan, yang tergantung kepada peristiwa sebelumnya itu tidak hujan. Nah, untuk mengetahui hal seperti ini, tentu kan kita lihat dulu. Dalam riset artikel diberikan, jika data rentetan hujannya seperti ini, hujan tidak hujan, maka tambah di awalnya itu adalah data tidak hujan. Itu kata riset artikelnya. Jadi yang dikatakan hari ini hujan, sebelumnya tidak hujan ini 1. Oke, ini dikatakan yang hari ini XT, oke. Dan ini yang dikatakan sebelumnya. Oke, tidak hujan. Mana lagi? Ini dia. Nah, ini juga. Yang ini sebagai hari ini dan yang ini sebagai hari sebelumnya. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Oke. Yang ini XT-nya. Oke, yang hari ini, yang ini pula adalah untuk sebelumnya. Oke. Ini juga. Oke. Terus ini. Terus ini lagi. Terus mana lagi nih? Nah, kalau peluang hari ini hujan, sebelumnya tidak hujan. Nah, mana dia nih? Nih, ini dia yang lingkaran ini. Nah, nih. Yang ini dikatakan XT ya, hari ini hujan, dan yang ini dikatakan sebelumnya.
T kurang 1. Mana lagi? Ini lagi. Ini lagi. Nah, ini adalah peristiwa yang hari ini hujan, sebelumnya tak hujan. Lalu untuk menentukan peluang hari ini tidak hujan, sebelumnya adalah hujan. Nah, mana dia? Nih, di antaranya 01 ini dia. Nah, 01 ini, oke, ini yang dikatakan hari ini. Dan ini yang dikatakan sebelumnya. Oke, mana lagi? Ini lagi 01 juga. Oke. Lalu berikutnya untuk mengetahui peluang hari ini hujan dan sebelumnya juga hujan dengan cara yang sama. Ada berapa peristiwa kira-kira? Ini dia satu-satu. Hari ini hujan, sebelumnya tak hujan. Ini juga. Oke, ini juga. Ini juga. Mana lagi? Ini lagi. Ini satu. Ini juga. Ini juga. Oke. Nah, ini juga. Nah, ini adalah rentetan hujan harian yang digunakan dengan menggunakan teori rantai Markov untuk mensimulasi hujan. Bagaimana cara membuat matriks transisi peluang rantai Markov diketahui state? Silakan sekali lagi masuk ke Rado Institute, sudah jelas kita bahas. Nah, tentu pada kesempatan kali ini riset atau bedah riset artikel kita itu juga bergantung kepada suatu riset artikel yang sangat baik yang terbit di jurnal internasional. Saya rasa ini Scopus, saya rasa Q1 kalau tidak salah, Journal of Hydrology, terbit di tahun 1998, Multi-State Generalization of Daily Stochastic Precipitation Generation Model. Jadi dalam riset artikel ini ada teknik membangun atau mensimulasi hujan menggunakan teori rantai Markov. Nah, menggunakan teori rantai Markov. Di mana katanya langkah pertama adalah dia menyatakan bahwa the first order Markov chain model for XT follows from the assumption that the probability a wet days is defined fully by whether precipitation occurred or did not on the previous day, regardless of the early values of the occurrence series, seperti pada persamaan 3A dan 3B. Nah, ini kita telah bahas. Jadi artinya peristiwa hujan itu dipengaruhi oleh keadaan hujan dan tidak hujan sebelumnya. Nah, kita udah bahas nih tadi. Persamaan 3.A, 3.B telah kita contohkan. Apa itu P01, apa itu P11. Nah, dalam riset artikel ini, hujan simulasi itu dapat dibangun seperti pada persamaan 2. Persamaan 2 adalah YT ini adalah hujan simulasi, hasil pengalian R rainfall, R itu RK dikali XTK. XTK inilah yang disebut dengan Markov chain order 1. Nah, sekarang bagaimana aturan mainnya? Kita sudah rangkum ke dalam suatu pembahasan riset artikel bersama nanti yang akan kita lakukan bersama mahasiswa Indonesia. Kita akan buka bocoran sedikit. Kita akan bocoran sedikit. Ini yang kita bahas ini. Nah, ini dia. Kita besarkan. Wah, nih. Jadi KB itu namanya keberangkalian, bahasa atau probability. Oke?
ada P01, ada P11. Jadi kita tentukan berapa nilai peluang. Hari ini hujan, sebelumnya tak hujan dengan kode P10. Lalu peluang hari ini hujan, besoknya hujan dengan peluang P11. Bagaimana cara menentukannya? Masuk ke Radio Institute. Oke, lihat mata kuliah proses stokastik, tengok itu tentang pembahasan rantai Markov. Nah, nilai hujan tadi kita katakan RTK dikali dengan XTK. Nah, ini dia yang paling penting. XTK atau rantai Markov tadi memiliki beberapa ketentuan. Satu katanya, akan bernilai 1 jika U ini adalah bilangan acak distribusi uniform dari 01. Sekali lagi, jika bilangan acak uniform dari 01 kecil sama dengan kebarangkalian probability K seperti yang P01 dan P11 yang di atas, maka dia bernilai 1. Jika yang lainnya adalah bernilai 0. Jelas sekali. Jadi kalau kita lihat, dapat diartikan bahwa jika P01 untuk X, untuk sebelumnya itu 0, dan sebelumnya itu 1, dia dikatakan P01, P11. Jadi XK-nya bernilai 1 jika bilangan acak distribusi uniform 01 yang kita bangun dengan menggunakan R, tentu sebanyak data hujan harian, dipilih jika kecil dari salah satu antara P01, P11, dia bernilai 1, dan bernilai 0 dia untuk lainnya. Nah, dapat XTK-nya. Jadi RK-nya bernilai dengan R min dikurang dengan beta dikali logaritma natural. VK ini adalah bilangan uniform yang lain. Jadi distribusi acak uniform itu kita bangun 2 kali sebanyak data. Yang pertama untuk menentukan XTK dengan syarat jika UK kecil sama dengan KB, maka dia bernilai 1, 0 untuk lainnya. Dan nilai hujan yang dimaksudkan adalah nilai hujan paling minimum, R min, data sebenar yang paling minimum, dikurang dengan beta. Beta itu boleh digunakan scale gamma atau parameter eksponen atau parameter campuran 3 eksponen. Jadi beta ini boleh menggunakan parameter eksponen, scale dari gamma, atau beta dari campuran 2 eksponen. Nah, jadi dapatlah nilai hujan simulasi dengan menggunakan rantai Markov. Nah, jadi sekali lagi, dalam riset artikel ini kita dituntut dapat menentukan probability 01, artinya hari ini hujan, sebelumnya tak hujan, dan probability 11, artinya hari ini hujan, sebelumnya hujan. Itu menjadi kebarangkalian KB tadi. Lalu kita bandingkan dengan bilangan acak uniform 01 yang kita bangun sebanyak data. Jadi jika datanya ada 1000, kita bangun dulu bilangan acak distribusi uniform sampai 1000, lalu setiap angkanya kita bandingkan dengan data P01 dan P11. Jika dia kecil dari P01 atau P11, dia bernilai 1. Dan yang lainnya adalah 0. Nah, tentu ini menjadi suatu tantangan bagi kita bagaimana menghasilkan R yang baik. Coba kita lihat R-nya. Oke, kita share R kita yang udah kita bangun, kita rancang tadi. Kita sudah rancang R kita, ini dia.
Nah, dalam program ini jelas sekali kita akan mensimulasi hujan bulan 2 saja sebanyak 100 kali. Dari data hujan, coba kita ambil data hujan kita dulu. Kita Windows, konsol, kita ambil data. Data kita read CSV, data hujan harian di Pekanbaru. Read.csv. File.choose. Enter. Kita ambil datanya hujan Pekanbaru. Pekanbaru nih. Hujan Pekanbaru. Hujan Pekanbaru. Ini dia hujan Pekanbaru. Kita lihat hujan Pekanbaru kita. Hujan Pekanbaru. Mana dia? Oke, ini dia hujan Pekanbaru. Kita cari data kita. Ini hujan Pekanbaru. Open. Lalu kita panggil data kita, hit data. Kita mau lihat kepalanya. Hit data. Datanya ada tahun, ada bulan, ada tanggal, ada data hujan. Oke. Dan data ini tanggal sampai dengan tail data dari tahun 1990 sampai 2008. Jadi data kita ini ada yang 0 tadi dikatakan tidak hujan, yang 21,0 ini hujan milimeter, dan minus 99 data hilang, data missing. Data missing kita akan tukar saja dengan data 0. Karena data harian ini lebih banyak data tak hujan, maka kita asumsikan data hilang dengan nilai 0. Data kita dari tahun 1990 sampai 2008 ada sekitar 6.940 data. Nah, dari data ini kita coba rancang yang bulan 2 saja, kita ambil bulan 2. Jadi kalau Anda lihat data yang kolom kedua, tahun I itu maksudnya ini dia. Bulan kedua saja. THN. Saya buat THN ya, terserah lah THN, BLN. Oke. Jadi data kedua yang kita ambil itu adalah yang kedua sebanyak 100 kali. Nah, jadi dia nanti akan mengulang 100 kali. Jadi yang pertama sekali abaikan dulu data kolom 1, kolom ketiga. Jadi kolom 1, kolom ketiga tadi tahun, bulan, tanggal kita abaikan. Lalu seperti tadi ada yang data yang besar dari 0 kita katakan 1. Ingat tadi ada kita katakan 1. Dan juga data yang kecil dari 0 kita katakan dia 1 juga. Dengan D yang lainnya adalah DT. Oke. Lalu dengan program yang kita bangun, kita dapat menentukan P01. Ingat P01 peluang hari ini hujan, besok sebelumnya tak hujan, sedangkan P11 artinya peluang hari ini hujan, sebelumnya tak hujan, dengan cara mencari banyak jumlah N01 dibagi dengan N01 tambah N00. N00 ini dia sum DT11, di mana sum DT11 itu adalah DT1 kurang 1, DT1 itu DT0, dan seterusnya. Oke, saudara bisa melihat menduplikasi program di rumah, dijamin akan sangat baik. Lalu kita, ini critical probability, seperti pada peluang yang kita katakan PCT tadi, artinya kalau dia KB kecil, kalau uniform tadi ada U kecil dari uniform, katanya 1 dan lainnya adalah 0. Maka kita perlukan ingat RANIF itu bilangan random. Oke, ingat ini bilangan random. Distribusi uniform sebanyak N, 01 sebanyak N. Oke, ini tadi kita memerlukan. Nah, ini beta. Beta tadi saya katakan adalah boleh dia parameter eksponen. Ingat, parameter eksponen itu cukup mencari rata-ratanya saja.
Sedangkan R min adalah minimum hujan. Minimum hujan. Dan ada V. V adalah bilangan random distribusi uniform sebanyak 01. Jadi tadi ada U dalam software, dalam program kita beri nama X. Dalam teori tadi dikatakan U. Kalau V tetap sama. Nah, hujan RTK adalah R min dikurang beta dikali logaritma natural VV. Persis sama dengan riset artikel. Nah, oke. Nah, yang menjadi hujan simulasi adalah YTK ZZ dikali dengan RTK. Ini ZZ tadi. Ingat, ZZ tadi kan kita bayangkan tadi peluang kritikal. Artinya dia akan bernilai 1 jika U kecil dari KB. Yang dikatakan KB tadi adalah P01 dan P11. Itu tadi KB. Kita sebut di sini sebagai, tadi disebut dengan, kalau tidak salah saya, tadi namanya PC. PCK, kalau sahabat saya. PCK adalah probability. Oke. Nah, setelah program ini kita selesaikan, kita akan coba hasilkan rata-rata hujan yang dihasilkan oleh model, rata hujan simulasi, dan ini rata-rata hujan sebenarnya, dan ini nilai maksimum yang dihasilkan oleh Markov chain, dan ini maksimum data sebenarnya. Kita akan coba bandingkan apakah mirip enggak setiap simulasi khusus untuk bulan 2 saja. Jadi MNB ini adalah min YTK. Ini min YTK, ingat YTK adalah hujan simulasi dengan rantai Markov. Maksimum B, maksimum YTK. YTK tadi hujan simulasi. Sedangkan untuk MNS min rata-rata hujan sebenar, oke. Maksimum hujan sebenar. Nah, mana yang penasaran? Coba kita run program kita ini, jalan atau tidak? Kita jalan. Kita sebut dengan iterasi 2, iterasi bulan kedua. Kita jalankan program kita ini untuk 100 kali. Kita coba, oke? Kita run. Kita coba tengok hasilnya konsol. Nah, jalan, oke. Program kita sukses jalan. Jalan program kita jalan. Oke, jalan. Kita coba lihat hasilnya. Iter copy. Oke, kita letak di sini pas deh. Kita enter. Nah, salah. Ada yang lupa. Kita ambil lagi, kita hapus functionnya lupa. Kita hapus function. Kita enter. Oke, kita tunggu. Wah, ini dia. Jadi simulasinya itu sampai 100 kali dari simulasi pertama sampai simulasi yang ke-100. Untuk keseluruhannya bulan 2 kan memang iya kita kan mensimulasi bulan 2 itu sebanyak 100 kali. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Ini rata-rata hujan simulasi pertama. Dan ini yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya kan wajar aja sama tentu 1000 kali simulasi pun dia akan menghasilkan nilai yang sama. Karena dia kan data sebenar. Jadi kalau kita lihat cantik sekali untuk simulasi pertama ini. Hasil hujan simulasinya rata-ratanya adalah 6,8. Sedangkan hasil sebenarnya 6,7. Simulasi kedua juga cantik. Simulasi ketiga meningkat sedikit. Simulasi keempat naik sedikit. Simulasi ke-6, 6 lagi. Simulasi ke-9, 6 lagi. Artinya apa? Nah, cukup baik teori rantai Markov yang kita bahas pada kali ini dalam mensimulasi data hujan harian. Maksimum juga. Maksimum untuk simulasi pertama 75 maksimumnya. Maksimum sebenarnya 85. Oke lah.
Pada maksimum, pada simulasi ke-10, coba lihat simulasi ke-10 sama 85. Artinya oke lah. Simulasi ke-15 87, dekat mirip kan? Oke, saya rasa ini 80. Oke, saya rasa kalau kita ambil rata-rata simulasinya juga dia, kalau kita ambil grafiknya akan menghasilkan yang baik. Coba kita bandingkan dengan menggunakan grafik misalnya. Ini sebenarnya minnya itu pada kolom kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kolom kedua. Jadi kalau kita ambil min sebenar, min simulasi itu adalah ITER tadi, ITER kedua, dolar hasil, ITER kedua, yang kolom ke dolar HSL dulu, dolar HSL, kurung siku 1 aja, kurung siku 1 kali untuk kolom kedua. Nah, ini yang simulasinya. Nah, sedangkan untuk yang sebenar kolom ke-6. Kolom ke-6. Oke, ini MSET. Nah, MSET sebenar. MSET. Kalau mau kita bandingkan grafiknya, kita enter. Oke, kita enter kan. Kalau kita plot, nah kalau kita mau buat plot, kita katakan X itu dari bilangan 1 sampai 100, C 1 sampai 100. 1 sampai 100 C. Simulasinya dong. Jadi plot. Ini plot X MSEM. Nah, ini X MSEM yang simulasi. Oke. Nah, kita beri nama, kita ambil call-nya itu adalah blue. Oke, ini call blue. Dan kita ambil lines, nya. So lines, kita ambil plotnya type L lah, kita dari titik types L. Types L dan lines, kita ambil lines di sini, lines type L, call red. Di sini red lah, red. Kalau kita lihat grafik kita, grafik. Nah, blue-nya mana larinya nih? Blue-nya MSEM type L. Oh, yang satu masih sama MSEM. Ini, sorry, ini red MSEM, yang satu satu plot MSEM blue. Yang satu line MSEP. Wah, salah kita ya. Yang satu di sini MSEP. MSEM untuk simulasi, SEP sebenarnya. Jadi yang warna biru untuk simulasi, yang merah sebenar. Kita lihat. Kenapa kok beda? Kok nak jalan dia? Apa yang masalah nih? Plot line MSEM blue. Types L. Coba kita enter dulu lah. MSEP. ITER 2 data kolom ke-6. MSEM kolom kedua, type L. MSEM MSEP. Blue red. Coba kita hapus dulu grafiknya. Oh, ini dia. Ini merahnya garis. Oh, salah ini. Kita cek dulu data kita. Oke. Kita mau menggrafikkan MSEM kolom. Oh, iyalah MSEM itu kolom ke-2.
Coba data MSEM kita. MSEM, simulasi, cocok, MSEP. Oh ya, MSEP-nya salah kita. Nggak bisa, MSEP itu kan datanya lurus saja. Artinya kita hanya bisa melihat dari grafik dia dekat, mirip, kecuali kita ambil 1/bandingan nilai ya, kita bandingkan nilai. Contoh kita mau ngambil rata-rata dari simulasi ya, rata-rata simulasi, rata RT-SEM misalnya, rata simulasi adalah min MSEM dan MSEP. Nah, kalau kita ambil salah satu MSEP saja, MSEP kan sama, ambil salah satu saja, MSEP. Nah, MSEP yang pertama kita bandingkan dengan RT-SEM. Nah, nggak jauh beda ya, rata-ratanya 6,7 dan 7. Jadi kalau begitu, untuk pengetahuan kita bersama bahwa kita telah sukses memainkan R kita untuk mensimulasi hujan harian dengan menggunakan teknik rantai Markov. Banyak kawan-kawan yang ingin menduplikasi programnya, kita buka kembali R kita buka kembali R ya. Nah, data kita sudah ada. Ini data kita tadi. Data adalah hujan yang dimulai dari tahun 1997 sampai 2008. Kita memiliki 6.940 data. Jadi program kita ini kita rancang pertama sekali, kita abaikan dulu kolom 1 sampai 3. Karena kolom 1 tadi tahun sampai dengan hari. Kita ambil datanya saja di kolom keempat, lalu kita bersihkan data yang missing, kita ganti dengan 0. Oke, data missing kita ganti dengan 0. Lalu kita dapatkan P01, peluang hari ini hujan, sebelumnya tidak hujan. Kita dapatkan peluang 11, peluang hari ini hujan, sebelumnya hujan. Lalu kita dapatkan dengan critic cap. Critic cap tadi di teori riset artikel namanya PCT, critical probability. Dengan aturan bangun atau desain atau hasilkan bilangan acak terdistribusi uniform sebanyak 6.940 karena jumlah data kita seperti itu. Jika kecil dari salah satu di antara P01 dan P11, dia bernilai 1, yang lainnya bernilai 0, critic cap. Lalu dapatkan rata-rata, ini beta. Kenapa rata-rata? Karena eksponen parameternya adalah rata-rata. Lalu hasilkan hujan RTK. Sebelum kita hasilkan hujan, hasilkan dulu V, bilangan uniform. Lalu dapatkan nilai hujannya YTK ZZ kali RTK. Oke. Saya rasa perbincangan kita kali ini setahap demi setahap meningkat terus kepada bagian yang termudah, menengah, sampai kepada yang sangat sulit, dengan berbagai variasi jurnal internasional, baik itu jurnal yang tidak terdefinisi sebagai Scopus maupun Scopus. Nah, itu sama aja, tinggalkan saja ilmu pengetahuan, Scopus tak Scopus. Itu hanya memberikan keuntungan bagi lembaga-lembaga tertentu yang menyaring Scopus tidak Scopus. Bisnis. Jadi ilmu pengetahuan kita bebas dari bisnis. Ambil yang rasa-rasa bisa Anda share, Anda bagikan pada mahasiswa, ambil saja. Share, lalu diskusikan, sampaikan kepada mahasiswa. Seperti yang dilakukan oleh Rado Institute, akan terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai riset. Sekian dulu, kita jumpa lagi pada teori-teori berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.